Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة ضلالة اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المؤمنين jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tiada henti kita manjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti memberi atau menjaga kita di atas nikmat iman dan Islam dan memberi taufik kepada kita untuk senantiasa melangkahkan kaki menuju ketaatan dan ketundukan serta penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Rasulullah suri tauladan kita, orang yang paling sayang kepada umatnya, Rasulullah Muhammad ibn Abdillah, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang berusaha mengikuti jalan beliau hingga tiba saatnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Ma'asyiral mu'minin, menjadi kewajiban atas khatib untuk berwasiat dengan wasiat takwa. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita tatkala saya dan Anda semua berdiri seorang diri di hadapan Allah. Tiada penerjemah antara kita dengan Allah, mempertanggungjawabkan usia kita, masa muda kita, harta kita dan ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadami ibni adam min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan beranjak kaki Bani Adam dari hadapan Allah sampai dipertanyakan kepadanya 5 perkara. An umrihi fima afnah, tentang usianya untuk apa digunakan. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya untuk apa digunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang hartanya dari mana dia mendapatkan dan kemana dia menginfakkannya, menafkahkannya. Wa an ilmihi madza amila bihi, dan tentang ilmunya apa yang sudah diamalkan. Ma'asyiral mu'minin, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau mendapati seorang wanita di sisi Ummul Mukminin. Man hadhihi? Maka Rasulullah bertanya, siapa ini? Ummul Mukminin menjawab, hadhihi fulanah. Ini adalah fulanah. Dan beliau memuji, innaha la tanamul lail min qiyami minal qiyam. Sungguhnya beliau ini tidak tidur malam karena menghabiskan waktunya untuk sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mah, cukup, tidak perlu engkau memuji-muji. Alaikum minal amali bima tutikun, kerjakan amal yang kalian mampu. Fa innallaha la yamal hatta tamallu, karena sesungguhnya Allah itu tidak bosan sampai kalian merasa bosan. Kemudian Ummul Mukminin berkata, wa kana ahabbud din ilaihi
ma yadumu alaihi sahibuhu. Ummul Mukminin Aisyah berkata, ketaatan yang paling dicintai oleh Allah adalah ketaatan yang bisa dilakukan atau ketaatan yang pelakunya bisa konsisten dan tidak terputus. Di dalam hadis ini, ma'asyiral mukminin, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memuji seorang wanita yang menghabiskan malamnya dengan salat. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mah, cukup, tidak perlu engkau atau cukup engkau dalam memujinya." Kemudian beliau berpesan, kerjakan amal soleh yang kalian mampu, karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan di dalam beramal. Dan sesungguhnya amal yang paling Allah cintai atau ketaatan yang paling Allah cintai adalah apa yang bisa kita beristiqamah atau konsisten di atasnya. Ma'asyiral mukminin, ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, mengapa Rasulullah melarang Ummul Mukminin Aisyah memuji-muji wanita tadi, padahal dia menghabiskan malamnya dalam sholat atau untuk sholat malam. Maka apa para ulama, para pesyarah hadis, mereka mengatakan limukhalafatiha sunnah, karena wanita ini telah menyelisihi sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Dan para ulama mengatakan bahwasanya perintah yang sifatnya umum itu memiliki konsekuensi keumuman waktu, tempat dan kondisi. Artinya dimanapun tempat, kapapun waktunya dan kondisi apapun kita merupakan momen untuk menghambakan diri dan beribadah kepada Allah. Akan tetapi ketika ada seorang yang menghabiskan seluruh malamnya dengan salat, justru diingkari oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun setiap waktu, setiap tempat dan setiap kondisi pada hakikatnya adalah momen bagi kita untuk menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah, akan tetapi bukan berarti kita wajib di setiap waktu untuk beribadah, di setiap tempat untuk beribadah, di setiap kondisi kita beribadah, tidak. Akan tapi yang sunnah, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Handalah, walakin ya Handalah sa'atan wa sa'atan. Wahai Handalah, selang-seling ada kalanya engkau menunjukkan penghambaan dirimu kepada Allah, ada kalanya engkau bekerja dan beramal untuk kehidupan duniamu. Ma'asyiral mukminin, pelajaran yang kedua, apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan? Di antara penjelasan para ulama, maknanya adalah yang pertama, bahwasanya Allah tidak akan bosan memberi ganjaran kepada hambanya selama dia mau melakukan ketaatan. Selama dia menunjukkan penghambaan dirinya, maka Allah akan terus mengganjarnya dengan ganjaran tanpa terputus. Adapun makna yang kedua, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Maksudnya adalah Allah akan senantiasa menerima penghambaan diri kita, peribadahan diri kita sebanyak apapun, yang menunjukkan keluasan penerimaan Allah atas ketaatan hambanya. Akan tetapi
menjadi tabiat manusia, mereka akan bosan. Allah tidak akan pernah bosan. Apapun yang kita kerjakan, sebanyak apapun Allah terima. Allah buka pintu penerimaannya dengan selebar-lebarnya. Namun begitu kita bosan, maka Allah akan meninggalkan kita atau menutup pintu penerimaannya. Artinya Allah sesungguhnya tidak butuh kepada amal kita. Kitalah yang butuh untuk menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah. Allah tidak butuh kepada amal kita, sebanyak apapun diterima, tapi Allah tidak butuh kepada amal kita. Makanya dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua yang awal maupun yang akhir, jin maupun manusia, semuanya di dalam atau berada di dalam ketakwaan orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka sungguhnya itu tidak akan menambah kerajaan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh ketaatan kita, tapi kitalah yang butuh menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, apakah Allah disifati dengan sifat bosan? Bukankah sifat bosan itu adalah sifat yang tercela pada hamba? Maka sesungguhnya di dalam hadis ini Rasulullah mensifati Allah dengan bosan sebagai bentuk respon atas perbuatan hambanya. Ketika seorang hamba dia bosan beramal soleh, maka ketika itu Allah menutup pintu penerimaannya, yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika seorang hamba membuat makar, maka Allah akan membalasnya dengan makar yang lebih besar. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar dan Allah pun membuat makar balasan untuk mereka. Kemudian yang keempat, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang berkelanjutan, meskipun itu sederhana, meskipun itu sedikit. Bukanlah yang Allah inginkan, atau Allah tidak membutuhkan peribadahan kita, tapi berapapun yang kita tunjukkan kepada Allah, Allah menerimanya dengan terbuka. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yunjiya ahadakum amaluhu." Sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kalian yang diselamatkan dari api neraka dengan amalnya. Atau amal kalian tidak ada seorang pun yang menyelamatkan dari api neraka. Maka para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Anda juga tidak selamat dari neraka dengan amal Anda?" Kata Nabi, "Wala ana illa an yataghammadani minhu birahmatin." Kecuali apabila Allah menaungiku dengan rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fasaddidu wa qaribu." Maka berusahalah kalian untuk senantiasa lurus dan mendekati kebenaran. Wagdu waruhu, beramallah dan berusahalah. Wa syai'un minadul jati, dan gunakan sesaat di malam hari untuk mendekatkan diri, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qasda tablughu, kemudian senantiasalah berusaha untuk fokus dan konsisten melazimi atau meraih tujuan kita, yaitu menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah. Di setiap waktu atau di setiap momen kita berusaha menunjukkan peribadahan, penghambaan diri dan ketundukan kita kepada Allah, maka niscaya kita akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumi liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, seorang sahabat yang bernama Handalah ibn Rabi al-Usaidi, beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nafaqa Handalah." Wahai Rasulullah, Handalah ini, yaitu diri beliau sendiri, saya ini orang munafik, kata Handalah. Maka Rasulullah berkata, "Wa madak?" Mengapa demikian? Maka kata Handalah, Inna kunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yal ain. Wahai Rasulullah, kalau kami berada di sisimu, Anda mengingatkan kami dengan surga dan neraka hingga seolah-olah kami betul-betul melihat surga dan neraka itu. Fa idza kharajna min indik, akan tapi apabila kami keluar dari sisimu, afasna al azwaj wal aulad wat thai'at, kami menjadi tersibukkan dengan istri, anak dan harta kami. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di genggamannya, illau takununa kama indi, seandainya kalian selalu berada dalam keadaan sebagaimana kalian saat ada di sisiku, wa minad dzikri, dan juga senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, la safahatkum al malaikah, niscaya malaikat akan menyalami kalian, ala furushikum wa ala turukikum, niscaya para malaikat akan menyalami kalian di kasur-kasur kalian dan di jalan-jalan kalian. Artinya bukan itu yang Allah wajibkan kepada kita. Bukanlah yang Allah wajibkan kepada kita untuk senantiasa ingat Allah di semua waktu, seluruh waktu. Juga bukan untuk senantiasa mengingat surga dan neraka di setiap waktu. Tidak. Walakin ya Handalah, kata Nabi, akan tapi wahai Handalah, sa'atan wa sa'atan, ada kalanya kita ingat surga dan neraka, dan ada kalanya kita tersibukkan dengan urusan dunia kita, dengan istri, anak dan harta kita. Maka itulah fitrah manusia. Kita bukanlah malaikat yang setiap saat menghambakan diri, menunjukkan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin sa'atan wa sa'atan, untuk senantiasa menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah pada kondisi-kondisi yang kita alami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua untuk mampu beristiqamah menunjukkan penghambaan diri kita meskipun dengan hal-hal yang sederhana, dalam momen-momen yang sekiranya kita bisa istiqamah pada kesempatan-kesempatan itu. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahbil kiram wa anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa damirillahumma a'da'aka a'da'ad din minal kafarati wal mulhidin wa man sya'i'ahum ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين في غزة وفي كل مكان يا قوي يا عزيز يا قوي يا متين إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.